Ya, itu cuplikan pendek Sobat Kiper. Hari ini kita akan membahas mengenai hasil dari playtest ya, ex goalkeeper Goals ya, ex Apollo. Dan kali ini kita ditemani oleh tamu istimewa dalam sesi playtest. Jadi langsung saja kita menuju sesi playtestnya, oke? Salam olahraga Sobat Kiper semua. Ya, jadi hari ini momen yang sangat spesial ya. Awalnya saya hanya ingin membuat video tentang review sarung tangan kiper ex Apollo ya, playtest saja. Namun ternyata nasib berkata lain. Saya berjumpa Bang Ragil, benar ya? Bang Ragil di lapangan Patriot ya. Bang Ragil ini juga alumni SSB sini, benar Bang ya? Dan sekarang main untuk tim PON Sumut, benar? Yang artinya kemarin pas waktu PSMS kurang pemain juga Abang ikut latihan sama mereka ya? Gitu ya. Mungkin Abang bisa ceritakan dikit Bang tentang diri Abang, sedikit Bang. Ya, saya berasal dari Patriot. Mulai sepak bola dari 2012 ikut Forwil, ikut Perpropsu, Prapon, sekarang di PON. Mantap sekali Bang Ragil. Ya, jadi awalnya videonya judulnya bakal menjadi review playtest sarung tangan ex Apollo, tapi mengingat adanya Bang Ragil ya, saya nanti akan kasih semua full footage yang saya bisa dapatkan. Berubah judulnya menjadi bagaimana jadinya bapak-bapak biasa bermain bersama pemain calon profesional gitu ya. Bisa kita lihat perbedaan skillnya jauh sekali ya. Dan sarung tangan 10 juta pun saya rasa nggak akan membantu kamu sebagai penjaga gawang untuk seperti itu ya. Makasih banyak Bang Ragil ya. Kalau sangat senang bisa main sama Abang hari ini. Jadi di masa depan nanti kalau Abang udah jadi pemain pro, saya cerita anak saya, Bang, Pak itu si pemain dari mana? Iya, dulu dia pernah bobol saya di Patriot ya. Bisa jadi cerita bagus. Makasih banyak Bang Ragil. Ya, salam. Nah, Sobat Kiper, di playtest kali ini saya bermain dengan Ragil Kurniawan ya, pemain dari tim PON Sumut ya, yang artinya kualitas tendangannya pun ya seperti yang Sobat Kiper bisa saksikan di sepanjang video ini, kualitas tendangannya itu di atas kualitas tendangan yang biasa saya terima ketika saya sedang latihan dan merekam video playtest ya. Nah, tapi tidak ada masalah, kita akan menggunakan video ini untuk menunjukkan performa dari sarung tangan ex Apollo ya. Nah, jadi ketika saya merekam video ini ya, saya sudah melakukan 2 permainan, 2 match dan juga 2 atau 3 sesi latihan ya. Nah, pendapat saya sarung tangan dari ex Apollo ini rasanya di jari itu sangat ketat ya, sangat ketat terutama di bagian ujung-ujung jari ya, sangat masuk akal karena glove-nya memiliki cut Evo negatif cut ya. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negatif cut, di mana tidak ada sarung tangan itu dijahit di bagian dalam ya, jadi tidak bisa terlihat jahitan dari sisi luar ya, yang berarti feeling menangkap itu smooth sekali, sangat mulus, dan juga tidak ada gangguan dari bagian kaset ya, karena di Evo negatif cut sarung tangannya dijahit di bagian dalam langsung ke latex bagian belakang seperti demikian. Nah, ketika digunakan feel dari Evo negatif cut ini rasanya sangat enak ya. Jadi buat Sobat Kiper yang ingin sarung tangan yang responsif, dalam artian Sobat Kiper bisa merasakan impact dari tendangan di bola dan rasa kontrol bola itu sangat terasa di jari, sarung tangan ini adalah sarung tangan yang sangat cocok untuk Sobat Kiper ya. Dari segi grip, nah di sini Sobat Kiper bisa melihat bahwa di depan gawang saya itu sebenarnya ada gundukan air. Jadi awal mulanya latihan playtest ini sangat cocok untuk mensimulasikan kondisi grip di saat kering ya. Namun lama-kelamaan karena bolanya juga ikut basah dan juga tentu saja saya diving di tempat yang basah, jadinya playtest ini semakin ke belakang itu sarung tangan menjadi semakin licin karena grip dari kontak latex hilang karena basah ya. Jadi ini sebenarnya masalah yang tidak hanya dialamin oleh sarung tangan ex Apollo ini, namun dialami oleh semua sarung tangan yang menggunakan latex berbahan kontak latex ya. Yaitu gripnya di kondisi basah itu akan menurun sangat drastis ya. Bahkan saya berani bilang bahwa
ketika sudah basah sekali, grip dari kontak latex itu tidak jauh berbeda dengan sarung tangan dari sarung tangan mid grade ya. Dan bahkan menurut pendapat saya pribadi ada sarung tangan mid grade yang lebih bagus daripada sarung tangan kontak latex di saat basah ya. Dan sarung tangan tersebut sebenarnya adalah Venom Medius ya. Nah, di sini menurut saya rasa dari tangkapannya itu sangatlah smooth dan sarung tangan ini bisa merespon dengan baik terhadap sentuhan di bagian ujung jari ya. Di video ini ada kesempatan di mana saya melakukan fingertip save dan karena padding dari latexnya saya terhindar dari cedera yang parah ya. Jadi ketika itu bola datang, saya juga kondisinya sudah tidak seimbang sehingga bola menyentuh ujung kelingking saya dan badan saya dalam kondisi diving jatuh ya. Namun karena sarung tangan X Apollo ini memiliki padding yang bagus di bagian belakang jari ya, jari saya terhindar dari cedera yang lebih parah ya. Jadi terima kasih kepada sarung tangan X Apollo ya, memberikan aspek perlindungan yang bagus di sarung tangannya. Nah, di sini saya juga ingin menyoroti bagaimana performance sarung tangan X Apollo ini juga dipengaruhi oleh debu ya. Jadi sebelum bermain, saya mencoba menguji sama seperti yang di video review saya kemarin, kelengketan glove, dan ketika saya sudah mencoba pemanasan dan tangkap bola beberapa kali di mana bolanya juga sedikit berdebu ya, itu gripnya lama-kelamaan juga akan menurun ya. Namun gripnya tersebut bisa dikembalikan dengan relatif mudah jika sobat kiper membasahi sarung tangannya sedikit dan melapnya di permukaan yang kering ya. Jadi sama seperti rekomendasi saya untuk selalu membawa handuk atau kain yang lebih kecil ya, untuk digantung di jaring gawang ya. Itu sangat membantu untuk mengatasi sarung tangan yang terlalu basah atau yang perlu dibasahi dan perlu sedikit dikeringkan ya. Karena kalau misalnya kita mengelap di bagian baju, itu biasanya juga berdebu, jadi tidak akan membantu terlalu banyak ya. Gripnya namun ya kembali, jika hujan sangat deras ya pasti handuk di bagian belakang itu juga akan menjadi basah, dan baju juga tidak bisa digunakan untuk melap sarung tangan glove ya. Jadi sarung tangan X Apollo ini bukanlah sarung tangan yang saya bisa rekomendasikan jika sobat kiper bermain di dalam kondisi hujan ya. Namun dalam situasi kering, sarung tangan ini merupakan salah satu sarung tangan terbaik yang pernah saya gunakan. Ya, itu dia tadi video playtest saya sobat kiper dengan Ragil Kurniawan, pemain PON Sumut ya. Jadi kebetulan yang sangat menarik ya. Sebelumnya saya janjian untuk bermain latihan bola dengan Irzal ya, si Rizal. Tapi ternyata dia tiba-tiba ada halangan, tapi saya tetap ngotot untuk datang ke lapangan, mikir, oh yaudah kalau saya nggak bisa dapat rekam video playtest hari ini, minimal saya bisa bikin rekam video tutorial ya. Waktu adalah uang, kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Namun ternyata di lapangan saya malah berjumpa dengan dia menggunakan seragam Patriot, tapi saya tidak pernah melihat dia bermain bersama Patriot Prestasi ya. Jadi makanya saya panggil aja, saya sapa, dan akhirnya kami ngobrol-ngobrol, dan akhirnya dia bersedia nemenin saya latihan, dan itulah video playtestnya tadi ya. Jadi itu sesuai dengan judul video ini, itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melihat apa jadinya bapak-bapak 30 tahun berduel dengan anak PON Sumut ya. Kira-kira perbandingannya seperti itu ya. Kalau saya boleh jujur mengevaluasi diri saya sendiri, sebenarnya jumlah kebobolannya itu masih masuk akal ya. Dalam artian saya merasa saya tidak terlalu gagal. Namun yang paling mengecewakan buat saya adalah banyak sekali bola yang biasanya saya anggap itu bola biasa ya, bola gampang, rutin catch, ternyata jadi fumble. Dalam artian saya tidak menangkap bolanya dengan tepat ya. Kalau saya mau evaluasi diri saya sendiri, di situ ada dua. Yang pertama tentu saja bola bawah, saya masih belum konsisten melakukan teknik low diving yang tepat. Masih sering sekali saya loncat dulu baru menurunkan badan ya. Padahal sebenarnya kalau low diving itu yang benar adalah turunkan badan dulu barusan loncat ya.
Itu satu. Terus yang kedua juga langkah saya terlalu besar, makanya tadi ada kebobolan di mana saya ngambil langkah, rupanya bolanya bola curve, knuckle shot seperti itu, berubah arah dan saya nggak bisa merubah arah karena langkah yang langkah yang saya ambil terlalu panjang, saya sudah keburu di udara, nggak bisa memijakkan kaki untuk merubah arah ya. Itu evaluasi singkat untuk permainan saya ya dari playtest yang barusan. Tapi sekarang kita masuk ke tokoh utama semestinya dari video ini, yaitu mengenai playtest X Apollo ya. Jadi untuk sobat kiper yang mungkin belum melihat video pertama saya, yaitu silakan lihat videonya. Ini ada linknya di atas, di card di atas itu ya, tinggal klik saja di bagian pojok kanan atas. Itu adalah link untuk video review full fitur dari X Goal Apollo ini ya. Ini adalah sarung tangan pertama dari X Goalkeeper Gloves ya. Menurut saya sarung tangannya sangat well made, dan setelah saya mainkan menurut saya kembali berpegang teguh bahwa ya, ini adalah sarung tangan yang sangat well made ya. Di sini kita bisa lihat, ini saya akan tampilkan di layar, itu adalah gambarnya setelah saya bermain di lapangan playtest kemarin ya. Nah, dia di lapangan playtestnya itu sehari sebelumnya hujan, dan lapangan Patriot ya, seperti yang sobat kiper tahu bukan lapangan yang terbaik, dan di situ ada gunangan air di bagian dekat gawang, di bagian mulut gawang ya, seperti itu tempat kiper berdiri. Jadinya bola dan sarung tangan ini lama-kelamaan menjadi basah, dan untungnya saya jadi mensimulasikan kondisi basah untuk sarung tangan ini ya. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi yang pertama, kalau sobat kiper perhatikan dari video yang tadi ya, yang shot dari sarung tangan ini ya, dalam kondisi setelah dimainkan, dan lihat saya berhasil mencucinya dengan sangat bersih ya. Jadi ini saya cuci tanpa sabun, tanpa deterjen sama sekali, tanpa glove cleaner ya, hanya dengan air ya, dan saya bisa mendapatkan hasil seperti ini ya. Jadi tidak usah ragu untuk membeli glove warna putih ya, yang latex warna putih, selama sobat kiper tahu bagaimana cara membersihkannya ya. Nah, yang pertama yang mau saya salut ya untuk X Goalkeeper Glove ini adalah kita bisa lihat bagaimana belum ada tanda abrasi yang berarti di ujung-ujung jarinya dan termasuk di palm ya. Meskipun saya sudah gunakan untuk latihan sebanyak 2 sesi dan bertanding sebanyak 1 kali ya. Kedepannya ini jumlah pertandingan dan jumlah sesi yang bisa saya kasih untuk sobat kiper semua itu bakal turun ya. Kenapa? Karena lagi bulan puasa, jadi tim Patriot lagi tidak aktif ya. Tentu saja jumlah game yang saya bisa berikan juga semakin sedikit ya. Sorry untuk itu, tapi ya apa boleh buat. Nah, di sini yang saya mau kritis, saya salut sekali dengan bagian latexnya ya. Tidak ada abrasi berarti sama sekali. Latexnya ini sangat well made, dan seperti yang saya bilang, karena dia menggunakan Evo Neck Cut ya, atau Evolution Negative Cut ya. Di situ surface area latexnya sangat besar dan tensionnya tidak begitu besar ya. Biasanya negative cut itu memiliki tension di latex yang cukup gede sehingga rawan akan goresan dan abrasi ya. Sedangkan di negative cut ini, Evo negative cut, karena digulung ke dalam seperti ini barusan dijahit di belakang, dia memiliki ketahanan abrasi yang lebih tinggi ya. Padahal ini sebenarnya material yang sama dengan kontak latex ya, sama dengan yang ini. Saya mainkan dengan intensitas latihan yang lebih tinggi, tapi lihat belum ada abrasi sama sekali. Jadi salut kepada X Goalkeeper Gloves dengan Evo negative cut-nya dan juga kontak latexnya yang bisa membuat belum ada abrasi berarti ya. Nah, kemarin ketika saya buat video review, saya sempat berkomentar bahwa saya khawatir dengan bagaimana dengan latex bagian sisinya ya, yang di bagian roll palm-nya yang sebelah sini ya. Dan ternyata kita bisa lihat dari bagian sini ya, tidak ada abrasi yang berarti di bagian sisi juga ya. Tidak ada abrasi berarti di bagian sisi, yang artinya meskipun kalau sobat kiper lihat dari video playtest ya, saya cukup banyak melakukan low dive ya, tapi tidak ada di sini ada sedikit di sini ya, tapi hanya ini saja ya. Dan kalau melihat dari bekasnya, ini sepertinya sial terkena kerikil ya, tapi kenanya seperti ini dan tidak ada tanda-tanda melebar ya. Jadi dari segi durability glove ini sangat baik ya. 575.000 well spent untuk sarung tangan ini ya, dari segi performance. Nah, kalau dari segi keluhan saya,
untuk di sarung tangan ini ya. Jadi untuk sarung tangan neoprene, jika sobat kiper beli yang warna kuning, dia ini warnanya sangat caspol, tapi jika dibandingkan dengan kondisi basah dan saya cuci tanpa menggunakan deterjen, kita bisa lihat jadinya terlihat agak kotor ya, seperti itu ya. Jadi cepat lambat saya harus mencucinya dengan deterjen, dan kalau saya menggunakannya dengan deterjen ya mau nggak mau saya mesti beli glove wash ya. Tapi tenang aja sobat kiper, nanti di bagian video yang saya janjikan tentang perawatan glove saya pasti akan mengungkit itu semua ya. Termasuk saya persiapkan glove wash untuk membantu sobat kiper memberikan pilihan apakah berguna glove wash itu atau tidak ya. Gitu. Nah, lalu dari segi keluhan lain ya, saya merasa strapnya ini lihat ya, bisa dengan gampang lepas seperti itu, ya seperti ini juga. Dan ketika saya bermain menggunakan glove ini, saya juga mengalami kesulitan saya mengalami permasalahan yang sama, di mana strapnya itu tertarik ke bawah ketika saya habis melakukan low diving ya, sehingga saya mesti melepasnya lagi dan saya harus mengikatnya kembali ya. Itu kejadian ketika saya sedang melakukan latihan playtest kemarin. Kenapa ini bisa terjadi? Simple, karena tidak ada pengaman atau guard di bagian sini ya, dan di sisi lain di sininya juga dia buatnya fleksibel, tidak dikunci di bagian pangkal seperti ini ya. Jadi kalau seandainya dia masukin ada insert satu aja di sini ya, langsung di rollnya seperti itu, lalu ada insert terlebih dahulu di bagian sini, itu pasti hal ini tidak akan terjadi ya. Jadi sedikit masukan saja untuk ex-goalkeeper gloves ya, tentang cara untuk meningkatkan ini. Di luar itu sebenarnya sarung tangan ini sudah sangat baik sekali ya. Lalu saya juga berterima kasih banyak kepada X Apollo karena jari saya selamat dari cedera yang lebih parah ya. Bolnya itu tiba-tiba jatuh turun seperti ini, dan tangan saya itu dalam kondisi seperti ini ya, jadi bolanya mantul sekali dan menghantam dua jari saya ini ya, dengan kondisi yang sangat awkward ya. Tentu saja saya orangnya kompetitif, nggak mau kalah, saya masih berusaha untuk melakukan save bola itu, dan bolanya berhasil saya tip keluar, namun itu mengakibatkan jari saya ini keseleo ya. Tapi meskipun jari saya ini keseleo, saya tetap berterima kasih kepada X Apollo ya, karena saya yakin kalau dengan kondisi awkward seperti itu, berat badan saya turun ke bawah seperti ini ya, dengan kondisi low dive, bolanya mantul naik seperti itu, saya expect sebenarnya jari saya itu bisa jadi cedera yang lebih parah ya. Namun saya selamat hanya dengan jari keseleo di bagian kelingking dan jari manis yang sakit, tapi rasanya kayak coba pegal di sendi seperti itu ya. Jadi tidak ada cedera berarti ya, hanya keseleo di bagian kelingking, jari paling kecil ya. Semua itu ada berkat paddingnya di belakang ini. Jadi kalau sobat kiper perhatikan, semua bagian kuning ini semuanya latex ya. Ya, jadi overall setelah saya menggunakan sarung tangan ini selama, saya rasa udah hampir sebulan ya, 3 minggu lebih gitu, dengan 1 match dan 2 latihan, menurut saya untuk harganya 575.000, sarung tangan ini sangat worth it sekali. Ya, sangat layak sekali kamu hargain seperti itu. Keluhan saya itu cuma ada di bagian, bahkan ini sebenarnya bukan keluhan ya, bagian warna sehingga jadinya kelihatan kotor, dan di bagian strap ya. Karena kalau strap, kalau sobat kiper perhatikan, saya juga pernah bahas ya di video sebelumnya bahwa extend latex ini tidak berguna. Karena apa? Karena jika sobat kiper merollnya seperti ini ya, extend latexnya ini akan tertutupi oleh strapnya sendiri ya. Jadi permasalahan di sarung tangan ini itu hanya strap. Apakah mengganggu kenyamanan bermain? Tidak. Apakah berpotensi lepas ketika sobat kiper melakukan diving seperti itu, apalagi dalam kondisi basah atau hujan? Jawabannya iya. Jadi hanya itu saja permasalahannya. Di luar itu sarung tangan ini sangat berkualitas dengan harga Rp575.000 ya. Bahkan saya boleh argue mungkin ini adalah sarung tangan yang paling worth it di pasaran sejauh ini ya, saat ini untuk sarung tangan top grade ya, yang harganya di atas 400.000 ya. Sangat worth it sekali. Jadi kalau kita mau bandingin dengan kompetitor, di situ ada TKB Forte, Poison Green, Fat Venom Altus, dan juga ada GK Pro Camo Range ya, dan juga ada apa satu lagi namanya yang Evo 1 Neck ya. Tapi saya merasa dari semua itu, jika dalam kondisi tidak hujan sama sekali ya, ini mungkin sarung tangan, bukan mungkin, ini adalah sarung tangan dengan performance paling bagus untuk harganya ya. Bahkan saya berani argue dia di kondisi kering dalam bentuk tertentu dia perform lebih bagus daripada Fat Venom Altus yang menurut saya gripnya paling bagus sejauh ini ya. Tapi dalam kondisi kering ya. Dan itu juga tentu saja sobat kiper harus perhatikan kondisi lapangan seperti misalnya debu, pasir dan teman-temannya ya. Oke, saya rasa itu saja sobat kiper untuk video saya kali ini. Salam olahraga, sampai jumpa.